Kebaktian kita terjadi karena pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Nats pembuka kita diambil dari Roma 6 ayat 11 sampai 12 yang menyampaikan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, dari ayat ini kita mau sama-sama menghayati kembali bagaimana kita sebetulnya dalam perjalanan hidup kita. Kita mau terus diingatkan untuk hidup bagi Tuhan gitu, bukan bagi dosa. Dan kita mau mengamini ayat ini dengan menyatakan dalam hati kita bahwa hanya Yesuslah sumber penghiburan dan pertolongan kita, bukan hal lainnya lagi. Dan itulah kita nyanyikan, Tuhan Yesus sahabatku, karena Ia tiada ada yang bisa menggantikan.
kerasa ya kita udah memasuki minggu kedua di Februari, tepatnya 6 minggu di tahun 2024 ini. Dalam perjalanan ini mungkin kita semua datang di 2024 dengan penuh semangat yang baru, harapan yang baru. Namun kenyataannya kadang memang apa yang terjadi dalam hidup kita tidak melulu mulus dan kita dihadapi dengan penuh tantangan dan juga masalah yang ada. Untuk itu saya mau memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk berefleksi dan merenungkan kembali perjalanan hidupnya. Setidaknya dalam seminggu terakhir ini bagaimana kita merespon dari tantangan tersebut, dari masalah tersebut. Apakah ada hal yang berkenan atau tidak di mata Tuhan? Sembari kita menyanyikan lagu berserah kepada Yesus untuk mengingatkan kita dalam hidup ini hanya kepada Tuhan Yesus sajalah seharusnya kita berserah. dosa-dosa kami agar kami bisa semakin serupa dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah kami kekuatan Tuhan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya agar kami bisa berkenan di mata-Mu. Amin. Kita nyanyikan bait yang ketiga, berserah kepada Yesus.
Mari kita sambut berita anugerah dengan berdiri yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu, dan besertamu juga. dan kiranya damai Kristus terus kekal dan hidup di hati teman-teman sekalian. Silakan memberikan salam damainya pada teman di kiri, kanan, dan depan belakangnya. Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada kali ini, mari kita sama-sama membuka hati kita kepada Sang Pencipta dan Pelindung hidup kita, dan biarlah Ia bisa masuk dan menyelidiki hati kita. Kita nyanyikan Mazmur 139, Selidikilah ya Allah hatiku. Selidikilah
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memampukan kami mengerti dan memahami, bahkan punya tekad untuk melaksanakan firman yang akan kami terima pada hari ini, supaya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus itu juga kami mendiamkan diri kami dan kami membenamkan diri kami di dalam firman Tuhan, supaya pada akhirnya firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh berkuasa atas seluruh kehidupan kami, agar jalan hidup kami ke depan ada dalam terang kehendak-Mu saja. Tolong hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini, dan biarlah Tuhan melayakkan dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang ada padanya, agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan tetap berdiri mendengarkan firman Tuhan. Itu pesan dari pengurus pemuda. Dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 19 kita akan lihat bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 13. Ini bukan coincidence ya. Liturgosnya Samuel, yang khotbah Samuel, bacaannya dari Samuel juga ya. Dari 2 Samuel pasal 13, 3 Samuel. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 bunyinya begini. Sesudah itu terjadilah peristiwa berikut. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik yang cantik, namanya Tamar. Amnon putra Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat merana sampai ia sakit karena Tamar, saudara tirinya. Sebab ia seorang perawan dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Yonadab seorang yang sangat cerdik. Ia berkata kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Mengapa tidak kau beritahukan saja kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila anak ayahmu datang menengokmu, hendaklah kau katakan kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang dan memberi aku makan.' Izinkanlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku melihatnya dan menerima makanan dari tangannya." Sesudah itu Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah Tamar adikku datang membuat beberapa kue di depan mataku, supaya aku menerima makanan dari tangannya." Lalu Daud mengirim pesan kepada Tamar di rumahnya, "Pergilah ke rumah Amnon saudaramu dan siapkanlah makanan baginya." Tamar pun pergi ke rumah Amnon saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya dan memanggang kue itu. Sesudah itu ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tidak mau makan dan berkata, "Suruhlah semua orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah semua orang meninggalkan dia. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku menerimanya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang dibuatnya itu lalu membawanya kepada Amnon saudaranya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, ia memegang erat gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur denganku adikku." Tetapi ia berkata kepadanya, "Jangan abangku, jangan perkosa aku, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan di Israel. Jangan lakukan hal yang keji ini. Kemana akan kubawa aibku? Engkau akan dipandang sebagai seorang keji di Israel. Jadi bicaralah dengan raja, tentu ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya,
maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya. Bahkan kebencian yang dirasakan lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, bangunlah, enyahlah. Berkatalah gadis itu kepadanya, janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku. Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya. Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasanya mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan sukacita mau nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Saudara-saudara happy hari ini? Happy nggak? Happy. Ya nggak harus happy juga sih kalau memang nggak happy gitu ya. Tinggal dibilang aja gitu saudara. Nah hari ini kita akan bersama-sama, kayaknya karena bulan Februari saya nggak tahu, kita akan bicara tentang tema, ini pertanyaan ya, ingin cinta sejati atau nafsu? Jawabannya? Pasti? Ya udah khotbah kita selesai. Ya, tapi mengapa tema ini menjadi penting saudara? Karena kadangkala kita itu terlalu terjebak di dalam pemahaman yang keliru atau kita sulit mengenal perasaan sehingga pada akhirnya orang kadangkala terjebak di dalam nafsu berbalut cinta. Dua dari 10 pasangan yang saya berkati, saya tuh selalu kalau pastoral pranikah selalu pakai intuisi, ya. Jadi kalau intuisi saya dari something dengan pasangan tertentu, kadang ada satu tes yang saya buat sederhana saja dari satu buku, lalu kemudian saya buat tesnya untuk hanya mengukur secara sederhana kira-kira salah satu dari dua orang ini atau kedua-duanya mereka betul-betul cinta atau mereka ada pada tahap infatuation. Infatuation itu tergila-gila, admiring pada orang tertentu. Yang lebih lanjut nanti tanya Indra ya, karena dia psikolog gitu. Tapi paling tidak, mengapa hal ini menjadi penting? Karena kadangkala orang mau memutuskan untuk menikah, itu ada pada proses-proses psikologis yang bias. Hingga pada akhirnya perasaan yang bias itu, dia kenal itu sebagai istilah cinta, tapi sebenarnya bukan cinta. Dia sedang ada pada tahap tergila-gila. Dia ada pada tahap yang disebut dengan initial attraction, atau sebuah daya tarik di bagian awal sebuah hubungan. Nah, maka saudara-saudara, percakapan tentang ini menjadi penting sebab ada banyak orang memulai hubungan itu dengan berbagai macam alasan. Betul ya? Ada orang memulai hubungan itu dengan berbagai macam alasan. Ada yang mulai dari suka, ada yang dimulai dari nyaman, gitu ya. Ada yang dimulai dari merasa diperhatikan, mengalami tindakan-tindakan caring dari orang yang dia sukai. Ada yang memulai hubungan karena dia melihat isi dompet dan anak siapa orang ini, gitu saudara-saudara ya. Latar belakang materialnya itu menjadi penting. Ya, bahkan ada yang memulai hubungan juga didasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu, mengidentifikasi perasaan kita secara tepat, lalu menaruh itu dalam konsep cinta yang benar, itu akan menolong paling tidak meminimalkan bencana dalam hubungan yang kita hadapi. Karena itu sebenarnya teks ini dikritik oleh para feminis teologi, teolog feminis, karena mereka melihat teks ini sebagai sebuah cara di mana para perempuan dan memang karena konteks Alkitab kita adalah patriarki,
Tapi teks ini betul-betul membuat geram para teolog feminis karena bagi mereka perempuan ada pada sebuah posisi yang sama sekali tidak punya martabat, tidak punya hak untuk mengusahakan sesuatu bagi dirinya secara utuh. Nah, dari teks ini saudara, kita menerima atau kita mendapatkan gambaran bahwa Amnon dan Tamar adalah saudara tiri, satu bapak lain ibu, karena Daud istrinya kan beberapa. Jadi karena itu menariknya adalah bahwa teks ini juga memberitakan kepada kita Amnon jatuh cinta. Ya, Amnon ayat 2 tadi mengatakan hati Amnon sangat merana sampai-sampai ia sakit karena Tamar saudara tirinya, sebab ia seorang perawan dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi ayat yang pertama bagian akhir, Absalom putra Daud mempunyai seorang adik yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi kita mendapatkan gambaran bahwa Amnon jatuh cinta kepada saudara tirinya. Tapi yang menarik saudara-saudara, kata cinta yang dipakai di sini jadi isu bagi kita. Mengapa? Karena kata Ibrani yang dipakai di sini adalah kata aheb. Kata aheb dalam kata Ibrani itu dia mengacu pada cinta birahi, atau dia mengacu kepada hawa nafsu. Yang kalau kita padankan kata aheb dalam konteks bahasa Yunani, itu kita temukan padanannya sama dengan istilah eros. Ya, jadi sangat seksual cintanya. Atau saya nggak bisa bilang cinta ya, perasaan yang dia alami itu sangat seksual sekali. Jadi sifatnya birahi, sifatnya hawa nafsu. Jadi karena itu mengapa? Dan kita menemukan jawabannya pada ayat yang kedua. Jadi kalau kita baca misalnya ya, Absalom putra Daud mempunyai seorang adik yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud birahi terhadap dia. Kira-kira begitu. Atau Amnon anak Daud tertarik secara seksual kepadanya. Mengapa? Karena dikatakan karena tadi ya, Tamar itu perempuan yang cantik, lalu kemudian ia seorang perawan, dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Karena dalam konteks kehidupan silsilah para raja, anak perempuan perawan raja itu diprotek habis-habisan sama kerajaan, paling tidak sama ayahnya. Nah, jadi karena itu maka kita menemukan kisah yang panjang bagaimana Amnon kemudian bertemu dengan sahabatnya yang gila juga namanya Abinadab, yang otaknya rada-rada miring gitu ya, lalu dia kasih cara bagi, jadi kamu hati-hati kalau bersahabat juga ya, nggak semua sahabat tuh bisa bestie dalam hal yang bagus, tapi dalam konteks ini bestinya parah, bikin orang jatuh ke dalam dosa. Lalu dia atur strategi sebagaimana yang kita terima dari teks ini, pura-pura sakit ya, lalu kemudian minta kepada raja, Tamar datang bikin makanan, menyuapinya, dan pada saat itu terjadilah tindakan pemerkosaan terhadap Tamar. Nah saudara, yang kita mau lihat dari teks ini adalah konteks cinta yang dimunculkan dalam ayat yang pertama tadi. Kita menemukan pada akhirnya bahwa yang terjadi dari Amnon bukan karena cinta dalam arti yang sesungguhnya, tapi Amnon ada pada sebuah daya tarik seksual birahi terhadap Tamar. Nah, konteks ini yang kita mesti hati-hati. Mengapa? Karena secara psikologis, proses orang merasa, ya, perasaan itu kan sifatnya psikologis ya. Ketika orang punya sebuah perasaan bahwa dia disukai atau dia segala macam, masalahnya adalah orang perlu memvalidasi perasaannya itu sejalan dengan apa yang dia terima dari lawan jenisnya atau tidak. Biasanya kan, mohon maaf, yang selalu birahi ini kan laki-laki ya. Karena memang penelitian semua menunjukkan bahwa laki-laki itu atraksi seksualnya jauh lebih tinggi. MRI otak laki-laki itu kalau dibelah, itu sepertiganya isinya seks. Perempuan juga seks, tapi bukan seks tok. Isinya ada psikologis, ada perasaan, ada emosi dan segala macam. Tapi laki-laki itu area itu seks tok, nggak ada yang lain. Oleh karena itu mengapa semua orang melihat bahwa laki-laki itu ada pada, atau laki-laki itu adalah makhluk yang secara seksual itu cepat sekali, dia ada pada godaan-godaan dan seterusnya. Nah itulah mengapa saudara-saudara, para perempuan kalau kita bicara dalam konteks ini perlu memvalidasi perasaannya. Masalahnya adalah perempuan zaman sekarang tuh ketika dapat perhatian sedikit dari laki-laki kesemsem. Ya, terus merasa bahwa aduh, parah banget gak ada cowok kayak dia. Bela-belain banget. Perjuangannya tuh habis-habisan buat gua.
Dia rela tiap hari makan di kantor, warteg di kantin. Tapi tiap kali ngajak gua tuh makannya selalu fancy-fancy. Dia rela nggak beli baju dan segala macam. Tapi buat gua tuh apa aja, hati-hati karena tujuannya belum tercapai. Orang kalau ada pada tahap infatuation, atau orang kalau kemudian, nanti kita akan lihat ya, tahap pertama dari proses perasaan itu adalah initial attraction. Orang akan melakukan apapun. Kan kamu lihat ya, dalam dunia binatang tuh kan, binatang kalau dia ingin musim kawin kan, dia akan bikin atraksi kan, supaya daya tariknya makin kuat. Supaya dapat, catch attention dari pasangannya. Jadi memang saudara-saudara, perasaan menggebu-gebu sebagai bagian hawa nafsu itu untuk mendapatkan sesuatu, ini yang perlu divalidasi secara bagus dan secara baik. Ya, jadi ketika kita ada pada sebuah relasi, makanya pentingnya ketika saudara dan saya mulai belajar mengenal orang dan punya harapan bahwa ini akan ada pada sebuah sesuatu yang serius, disitulah pentingnya terus membawa hubungan perasaan itu di dalam Tuhan. Sebab kalau kita nggak bawa itu di dalam Tuhan, nanti validasi kitanya keliru. Kita berpikir apa yang dia lakukan adalah bentuk pengorbanannya pada kita, padahal dia punya niat yang lain. Dia punya aheb, seperti Amnon kepada Tamar. Itulah mengapa validasi perasaan itu menjadi penting dilihat dari apa yang kita terima dari pasangan kita. Nah saudara, mengapa ini menjadi penting? Sebab orientasi pada cinta yang sesungguhnya itu, dia bukan didasarkan pada bentuk-bentuk material dan fisik. Tapi orientasi pada cinta sejati itu didasarkan pertama-tama pada apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Itu dulu dasarnya. Karena kita kan dalam konteks hidup beriman. Jadi saya akan mulai dari situ. Ketika orang telah sungguh-sungguh merasakan cinta Tuhan dalam dirinya, maka ketika dia mulai ada pada sebuah titik di mana dia mau memulai sesuatu dengan orang lain, cinta Tuhan kepadanya menjadi basis, ya. Supaya basis cinta Tuhan yang dia rasakan itu, dia akan bawa itu kepada orang yang akan dia cintai tadi, atau pada tahap awal orang yang dia sukai. Itulah mengapa kita akan, saudara dan saya akan menemukan banyak sekali perbedaan antara cinta dan hawa nafsu. Ada kalau kalian Google tuh ada satu tabel ya, cinta, nafsu, suka dan segala macam itu semuanya ada indikator-indikatornya. Tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa cinta sejati itu selalu ujungnya dan dalam proses adalah mengupayakan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, mengusahakan kebaikan, tidak menyakiti. Sebaliknya hawa nafsu itu merusak. Hawa nafsu itu tidak stabil perasaannya, dia meletup-letup. Ya. Orientasinya adalah pencapaian keinginan pribadi. Dan selalu ujungnya seksual, hasrat seksual. Cinta sejati itu memberi, tapi hawa nafsu itu merampas. Kisah kita pada hari ini menunjukkan itu. Ya. Karena dia aheb, dia eros terhadap Tamar, maka dia merampas apa yang menjadi kebanggaan diri dari seorang Tamar. Cinta sejati itu menyayangi, sementara hawa nafsu itu menggerayangi. Pakai ini jadi status. Naikkan status ini saudara. Cinta sejati itu menyayangi. Di sini saya cek status anak-anak pemuda ya. Cinta sejati itu menyayangi, hawa nafsu itu menggerayangi. Jadi ini bukan dalam konteks bahasa kasih orang, adalah sentuhan, beda cerita. Ya, sebab menyentuh dengan nafsu dan menyentuh dengan bahasa kasih itu beda sama sekali, saudara-saudara. Maka itu orang perlu paham hal-hal semacam ini. Nah, dengan pemahaman seperti ini kita kemudian belajar untuk melihat bahwa cinta itu paling tidak punya 5 tahap. Ada banyak tahapan cinta sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat cinta itu paling tidak dia akan mulai dari tahap yang pertama yang dikenal dengan initial attraction, daya tarik awal. Ya, jadi pada tahap ini orang akan menunjukkan banyak hal sebagai bentuk bagaimana dia menunjukkan ketertarikan kepada pihak atau kepada lawan jenis ya. Dan kita tahu bahwa otak kita itu diprogram untuk membuat kesimpulan cepat berdasarkan kualitas-kualitas permukaan.
Jadi begitu kita lihat orang tertentu, lihat penampilan fisiknya, kita lihat outfitnya dan segala macam, otak kita diprogram untuk suka atau tidak suka. Itu udah pasti. Maka daya tarik awal ini tidak bisa dijadikan basis dalam hubungan yang bagus. Tapi itu tahap awal. Tahap yang kedua adalah dia berpindah dari daya tarik awal kepada sebuah ikatan atau attachment. Pada tahap ini, saudara, setelah orang melewati tahap yang pertama, maka kedua orang ini mungkin akan percaya bahwa hubungan itu layak untuk diinvestasikan dalam waktu dan usaha-usaha yang lebih lanjut. Oleh karena itu orang akan melakukan banyak hal. Ini fase ini biasanya dikenal juga dengan fase bulan madu. Semuanya tampak baik. Makanya kalau mau ukur orang pacaran itu, jangan pada masa probation 3 bulan pertama. Itu lagi promo semua, saudara. Semua yang baik dikeluarkan semua 3 bulan pertama, nggak boleh. Malah kalau menurut saya 6 bulan pertama harusnya. Probationnya harus ditambah, bukan 3 bulan tapi 6 bulan. Sebab cinta sejati itu diuji oleh waktu. Hawa nafsu, dia nggak tahan terhadap waktu. Karena orientasinya pada tujuan. Tapi cinta sejati, karena berorientasi adalah pada proses, maka dia tidak terlalu getol sama tujuannya. Karena dia akan menikmati proses. Dia akan diuji oleh waktu. Tahap yang ketiga, saudara-saudara, adalah tahap yang dikenal dengan orang mulai siap untuk komitmen. Ya, pada tahap ini gairah yang menyala-nyala dan kekaguman dari tahap awal mungkin mulai memudar. Artinya masih ada, tapi bukan lagi menjadi fokus. Mengapa? Karena orang mulai serius memikirkan hal-hal yang mendalam dalam sebuah hubungan, gitu ya. Orang mulai melihat hal-hal yang lebih bernilai, ya, bukan lagi daya tarik secara fisik dalam arti pada tahap-tahap awal, tapi orang mulai belajar untuk memvalidasi komitmen. Apakah ini orang yang betul-betul tepat yang akan saya habiskan sisa hidup saya? Apakah orang ini betul-betul bisa menjaga komitmen? Komitmen itu kan trust, ya, menjaga trust yang saya taruh atau tidak. Apakah orang ini adalah pribadi yang betul-betul saya bisa taruh hidup saya seutuhnya pada dia atau enggak, gitu ya. Itu tahap yang ketiga. Karena itu tahap yang ketiga ini biasanya disebut juga atau dikenal dengan passional love atau cinta passional, yang didasarkan pada passion, hasrat yang mendalam yang membuat orang kemudian mulai belajar mengidentifikasi diri dan komitmennya secara lebih baik. Periode cinta romantis seperti ini, ya, dia bisa berlangsung sampai 4 tahun kalau mau divalidasi, gitu ya. Selama 4 tahun dia akan tapi ini kan hanya berdasarkan teori, gitu ya. Itu basisnya tuh kurang lebih dari 6 bulan sampai 4 tahun, dan dia akan terus berproses dan bertumbuh. Yang keempat, tahap keempat adalah titik di mana orang mulai membangun cinta. Maka saya selalu mengatakan jatuh cinta tuh gampang. Ya, karena untuk jatuh cinta tuh nggak perlu jadwal dan schedule. Jatuh cinta tuh proses yang paling tidak bisa disengaja. Ya, itu sangat psikologis. Kan kamu nggak mungkin begini, ntar habis kebaktian pengen jatuh cinta di depan, nggak pernah kan? Atau habis kebaktian saya ada janjian sih pengen main-main ke GI, pengen jatuh cinta sama orang, kan nggak mungkin begitu. Jatuh cinta tuh proses yang terjadi kapan saja, kepada siapa saja. Nggak bisa diprediksi. Tapi bangun cinta adalah proses yang harus dilakukan dengan sadar, dengan komitmen yang sungguh. Karena itu tahap keempat dikenal juga dengan nurturing love. Bagaimana orang merawat cinta itu, komitmen, perasaan, ya, yang dialami itu kemudian dijaga, dipelihara. Orang mulai belajar untuk terus menjaga api yang pernah mereka terima dalam percikan tahap-tahap awal tadi, ya. Lalu dalam proses itu kemudian orang bertumbuh. Bangun jatuh cinta itu tidak sengaja, tapi bangun cinta itu adalah proses yang disengaja. Jatuh cinta mungkin gak pakai logika, kata Agnes Mo, cinta gak ada logika, tapi bangun cinta tuh mesti pakai logika. Karena kamu gak bisa take it for granted. Gak apa-apa lah Kak Sam, nanti begitu married lah pasti berubah, gak bisa. Karena itu pas Sola pernikah sama saya lama. Serius. Saya pernah hampir 12 kali. Itu fase terlama dan saya tidak menghendaki model kayak begitu lagi. Ya, paling cepat bisa 4 sampai 5 kali. Itu paling cepat. Mengapa? Karena semua hal tuh mesti diuji gitu loh. Mesti dibongkar, mesti dieksplor. Supaya orang betul-betul memasuki di dalam pernikahan tuh logikanya tuh jalan.
Gak apa-apa lah Pak, dia belum kerja sekarang. Nanti begitu kan pernikahan punya berkatnya sendiri, saya paham. Tapi logikamu juga jangan buntu. Gitu kan? Itulah mengapa di Bina Pernikah ada fase materi tentang ekonomi rumah tangga kan, kurang lebih kira-kira kayak begitu. Ya. Dan tahap yang kelima, saudara, tahap tertinggi dari proses mencinta adalah, atau dari proses cinta ini adalah stabilitas. Bagaimana cinta yang sudah dibangun itu, dia dijaga, ikatan itu dibentuk dengan kuat dan berlangsung lama, dan stabilitas cinta itu harus dijaga. Ada kerja keras, ada upaya dua belah pihak, ya, sama-sama, bukan hanya upaya dari satu orang, supaya pada akhirnya proses itu bisa jalan dengan bagus. Nah, 5 tahapan ini saudara-saudara paling tidak akan menolong kita supaya terhindar dari aheb dalam teks kita. Jadi bagi semua kita, secara khusus bagi para perempuan, ketika kalian melihat bahwa ada sebuah tindakan atraktif tertentu, atau ketika kalian mulai atraktif terhadap orang tertentu, ya, jangan buta. Logika tetap mesti dipakai. Ya. Jangan kemudian merasa bahwa gua spesial banget diperhatikan sama dia. Jangan, tunggu 6 bulan. Baru kamu bisa ngomong begitu. Ya. Sebab sekali lagi saya bilang ya, cinta yang sejati itu dia akan betul-betul ada pada tindakan pengorbanan, dan itu tidak terhitung. Tidak bisa dikalkulasi. Cinta sejati itu dia akan melewati fase-fase sampai pada dia ada pada tahap trust yang sesungguhnya. Komitmen. Dan untuk sampai pada tahap komitmen, trust yang sesungguhnya, kalau kita pakai teori tentang trust itu, basis awalnya kan kalkulus ya. CBT, Calculus Based Trust, transaksi. Jadi kalau kemudian laki-laki yang aheb atau berbasis pada eros, dia jajanin, dia ajak jalan, dia apa, itu dia sedang apa? DP. Hati-hati ya. Jadi jangan merasa penting, jangan merasa dilakukan bak putri, jangan tunggu 6 bulan. Ya, bila perlu diperpanjang sampai 1 tahun. Kalau dia nyerah di titik 7 bulan, oh, kamu bukan buat saya berarti. Berarti ada sesuatu yang sedang kamu cari. Dan itu seksual sifatnya. Hati-hati saudara-saudara, dengan situasi kayak sekarang nih kita agak terjebak pada sebuah arus ya. Ya kadang-kala membuat kita berpikir ya nggak apa-apa, namanya juga anak muda having fun. Disitulah malapetaka terbesar kehidupan kamu sebagai orang-orang muda. Jangan berpikir bahwa tubuh ini kan materi yang nggak bisa. Tubuh ini ciptaan Tuhan, tubuh ini kudus yang harus dijaga kekudusannya. Makanya dalam petikan liturgi pernikahan, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Itu dalam keterikatan seksual antara suami istri, bukan orang pacaran. Kalau orang di luar sana mau begitu ya nggak apa-apa, tapi kamu nggak boleh. Karena kamu punya basis imannya berbeda. Ini yang kita perlu paham betul. Supaya pada akhirnya tahapan cinta itu kita kenal dengan bagus. Hingga pada akhirnya kita punya hidup dan cinta. Ya, trust dalam cinta itu pada orang yang tepat. Apakah itu menjamin? Nggak juga, manusia kan dinamis. Tapi paling tidak, kalau 2 orang itu sepakat taruh basis cinta mereka di dalam iman pada Tuhan, paling tidak ini dapat menjadi jaminan yang bagus bagi kedua orang tadi. Tapi bagaimana kalau nanti kita bergumul setelah menikah? Nggak apa-apa, selama basisnya masih bagus bisa. Tapi kalau starting point-nya udah nggak bagus, lalu kemudian kita juga nggak bisa validasi dengan baik, maka pernikahan itu akan jadi bencana. Karena perasaan yang kita bangun di sana didasarkan pada motivasi-motivasi yang tidak benar. Sebenarnya tema kita pada hari ini tujuannya satu menurut saya. Menolong kita supaya kita mencinta maupun kita yang menerima cinta itu semuanya didasarkan pada basis dan perspektif yang tepat. Bagi dia yang mencinta, otak, hati, dan seluruh tubuhnya, jiwa dan rohnya itu harus betul-betul ada pada cara yang tepat. Bagi dia yang menerima cinta juga harus belajar menjaga dirinya, mempersiapkan dirinya dengan baik supaya cinta yang dia terima yang baik itu dia bisa proses juga dengan baik. Kalau dia terima cinta itu dengan basis yang gak baik, dia tahu bagaimana juga harus bersikap dan bertindak.
Dengan cara itu, saudara-saudara, kita tidak terjebak pada cinta pada level emosional. Karena cinta itu kan dasarnya levelnya emosional. Tapi untuk sampai pada hubungan yang lebih serius, apalagi pernikahan, cinta yang emosionalnya nggak bisa dijadikan dasar. Karena cinta yang emosional itu sifatnya atraktif, tahap awal. Bahkan kalau manusia sebagai makhluk seksual, ya kayak Amnon ke Tamar. Emosional itu sangat seksual sifatnya. Maka cinta yang bagus untuk dipakai dalam proses hubungan yang serius atau tahap pernikahan adalah cinta yang volusional. Cinta yang volusional itu cinta yang sudah stabil. Cinta yang orang cinta bukan lagi berdasarkan hukum-hukum emosional. Ya. Proses psikologis tetap masih jalan, tapi bukan lagi sebatas atraksi seperti tahap awal. Tapi dia sudah lebih pada sebuah proses kalkulasi nilai-nilai penting dalam hidup. Sampai pada akhirnya ya saya mencintai kamu karena memang itulah yang ada dalam keutuhan diri saya. Selesai, nggak ada macam-macam. Ya. Sebab kalau orang masih mencintai pasangannya hanya karena fisik, wah cilaka itu. Ya, makanya kan ada cerita tentang seorang pilot yang kebakaran, yang dia kena kebakaran 80% yang mukanya hancur segala macam, tapi istrinya masih tetap mencintai dan tetap menikah. Mengapa? Karena cintanya itu bukan emosional, volusional. Mencintai orang bukan lagi karena sebab materi, bukan lagi karena sebab fisik dan segala macam, tapi sebuah proses kalkulasi psikologis yang matang, proses spiritual yang utuh, perasaan yang telah divalidasi secara benar, sehingga cinta itu dia telah mengalami sebuah proses transformasi dari emosional kepada sesuatu yang volusional. Dan kalau sampai pada tahap ini, itu basis yang kuat untuk orang menikah. Jadi teman-teman pemuda yang kalau udah menikah ya udahlah terima aja. Ya, ini artinya terima aja tuh terus berproses gitu ya. Tapi kalau yang belum menikah, ini yang mesti diperhatikan dengan bagus. Ya, jadi kita nggak jadi orang yang kesemsem. Karena tidak jadi orang yang kemudian lupa diri, kehilangan logika, nggak boleh. Tapi tetap proses itu mesti jalan. Selalu pada tahap-tahap awal itu orang akan merasa bahagia karena kan proses mekanik terjadi ya. Apa tuh hormon yang bikin bahagia? Nanti tanya Indra ya. Saya lupa, pokoknya belakangnya tonin-tonin lah gitulah apa namanya. Setiap orang ada pada atraksi mekanik seperti itu, orang pasti akan happy. Diperhatikan secara maksimal, orang pasti senang. Tapi itu kan tadi, kadarnya meletup-letup. Bahaya, hati-hati, hal yang terlalu berlebihan itu bisa merusak. Oleh karena itu, ujilah segala sesuatu sampai pada titik-titik tertentu supaya di bagian ujung kamu kemudian mulai yakin dan percaya bahwa dia adalah orang yang cintanya tulus. Dia adalah orang yang cintanya bukan lagi atraktif. Dia adalah orang yang cintanya bukan saja emosional. Tapi apa yang dia lakukan kepada saya dan kepada kita dalam hubungan ini adalah sebuah proses yang membuat kami bertumbuh semakin hari, semakin dekat, semakin hari, semakin utuh di dalam cinta Tuhan. Karena basisnya adalah iman Kristen. Nah, kiranya hal-hal ini boleh menolong kita semua supaya kita belajar menjadi orang-orang yang dewasa dalam setiap relasi bersama. Ya. Sebab buat saya cinta itu harus mendewasakan dua belah pihak. Relasi cinta dalam hubungan itu harus mendewasakan dua orang, laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Orang sampai udah pada tahap volusional itu tidak lagi saling menuntut dan menilai, enggak. Tapi memperlengkapi dan mengutuhkan. Kalau orang mau menikah tapi sifatnya masih menuntut, rasanya bahaya. Karena nanti sepanjang hidup, kecuali kalau memang kalian suka dituntut gitu ya, maka itu sangat melelahkan. Ada satu buletin yang keluar, saya baca itu bertahun-tahun yang lalu, ada pasangan yang menikah 70 tahun. 70 tahun pernikahan. Mereka umurnya udah 90-an. Lalu ada wartawan nanya kepada mereka berdua, apa rahasia? Pertanyaan standar ya. Apa rahasia kalian bisa bertahan sampai 70 tahun? Simple. Suaminya mengatakan, pernikahan itu bukan perlombaan. Jadi jangan terlalu banyak menilai. Buat saya, itu the highest core of volitional love.
Pada akhirnya kita nggak banyak nuntut lagi, lu tuh kudu begini, lu mesti begini, lu enggak. Tapi kita belajar untuk mengutuhkan. Kita belajar untuk menolong dia bertumbuh dan kita bertumbuh. Makanya ilustrasi roti hangus bagus ya. Ketika suami pulang kerja capek-capek, kemudian istri bikin makanan, rotinya hangus gitu, terus dimakan sama suaminya roti hangus. Terus anaknya lagi lihat reaksi papanya apa, makan roti hangus gitu ya. Dia makan, terus anaknya nanya, "Pah, itu rotinya kan hangus." "Oh iya, Papa tahu rotinya hangus. Papa nggak kenapa-napa." "Ya nggak apa-apa lah." Kok bisa? "Ya mamamu kan udah capek seharian juga ngurusin segala macam di rumah. Ya masa hanya gara-gara roti hangus mesti." Ya, itu tahap volitional love. Nah, cari laki yang kayak begitu tuh 1:1000. Makanya pilihnya mesti benar. Itulah mengapa orang kalau mau menikah tuh jangan karena dipaksa, jangan karena tuntutan sosial. Jangan mau menikah karena orang lain terus menikah ke gua, enggak. Jangan menikah karena terintimidasi sama IG-nya teman-teman. Udah umur segini kok semua udah pada nikah, gua belum, enggak boleh. Ya, jangan langsung funny. Ya, enggak, ini benar, ini serius ya. Jangan menikah hanya karena tuntutan-tuntutan yang enggak boleh. Orang menikah kalau memang betul-betul dia merasa ini calling. Ya, divine vocation to live partnership, kata Kalbar. Dan dia telah menemukan pasangan yang pas. Ya, jangan menikah karena Ayu Ting akhirnya tunangan, kok saya belum, enggak boleh. Ya, saudara, dengan validasi seperti itu kita menjadi lebih sehat. Ya, dan relasi yang dijalani juga makin lebih utuh. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang telah kami terima pada hari ini, supaya kami bertumbuh dalam setiap perasaan cinta kami, dan kami bisa mengidentifikasinya secara tepat, supaya dengan cara itu kami bertumbuh bersama-sama dengan pasangan yang Tuhan hadirkan dalam hidup bersama. Bagi kami yang telah menikah, bagi kami yang akan menikah, kami yang masih berproses dalam pencarian, kiranya kasih karunia Tuhan jatuh atas kami, dan hikmat Tuhan juga menolong kami dalam proses ini. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam kami semua, supaya kami belajar mengerti kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, secara khusus dalam percintaan kami dengan siapapun yang Tuhan akan hadirkan sebagai bagian rencana Tuhan bagi masa depan kami. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja, di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhiri doa ini dengan doa lirik atau bagian ref dari doa kami untuk bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kami alami, persoalan-persoalan yang kami tempuh, yang kami hadapi, kami masih terus dijaga dan dipelihara secara baik oleh Tuhan. Hingga pada detik ini kami terus merasakan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dengan apa yang kami terima dari waktu ke waktu, kami terus bertumbuh dan berubah dalam pembaharuan hidup ke arah Kristus, supaya hidup yang kami jalani tidak didasarkan pada aturan-aturan orang, tapi semuanya didasarkan semata-mata
pada nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan tetapkan bagi kami semua. Kami berdoa menyerahkan setiap kami dengan kondisi kesehatan, pekerjaan, keluarga kami semua. Tuhan berkati dan Tuhan juga topang agar di tengah-tengah situasi yang mungkin kami bergumul dengan kondisi kesehatan, kami yang ada pada masalah-masalah kesehatan, juga kami yang sedang bergumul dan berjumpa dengan tantangan di pekerjaan, dengan relasi-relasi di tengah-tengah pekerjaan, bahkan kami juga yang sedang bergumul dengan keluarga kami yang sedang berjuang dalam relasi-relasi di tengah-tengah keluarga kami, atau bahkan kami juga sedang ada dalam doa dan pergumulan untuk berkeluarga. Kiranya Tuhan juga yang memampukan segala sesuatunya, agar di tengah-tengah pergumulan yang ada kami tidak kehilangan cinta kasih kami pada Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong Komisi Pemuda GKI Samanhudi, mereka yang terus memberi diri dalam pelayanan, dalam kepengurusan maupun dalam pelayanan, bahkan seluruh umat pemuda. Karuniakanlah mereka kekuatan dan kemampuan, komitmen, hati yang gembira, dan rasa syukur yang berlimpah, agar dalam setiap format pelayanan yang mereka lakukan, mereka boleh terus merefleksikan itu dan memaknai itu sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih mereka pada Tuhan yang telah memberkati mereka dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, dan apapun yang sementara mereka kerjakan, supaya pelayanan di dalam kepengurusan, di dalam kehidupan komunitas pemuda di jemaat ini bukan sebuah beban, tapi sebuah kesukacitaan, sebuah kegembiraan, karena mereka boleh Tuhan izinkan untuk ambil bagian dalam proses ini, dan kiranya semua boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Bagi Kristianto Chandra, Rifani Grace, Tuhan memberkati juga teman-teman yang lain. Kiranya dengan usia bertambah mereka semakin mengasihi Tuhan, dan hal-hal yang menjadi doa dan kerinduan mereka kiranya terjadi di dalam kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, pemerintah dan seluruh jajarannya. Secara khusus kami berdoa menyerahkan pemilu yang akan kami alami dalam beberapa hari ke depan. Situasi akan begitu dinamis, pergolakan mungkin saja dapat terjadi, tapi kiranya kasih karunia Tuhan tetap terjadi bagi Indonesia. Kami mau terus percaya bahwa siapapun pemimpin bangsa yang pada waktunya Tuhan tetapkan, dia akan punya kerinduan terbesar untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan juga pakai kami sebagai warga bangsa, supaya dalam peran kami masing-masing kami juga boleh menghadirkan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia, sebagaimana Tuhan telah menyertai dan memberkati bangsa kami sampai pada saat ini. Maka kami percaya Engkau adalah Allah yang terus memberkati Indonesia sampai pada kesudahan. Seluruh doa dan pengharapan iman kami bawa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Atas seluruh dunia.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dengan menggunakan QRIS yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Mari berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mempersembahkan apa yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi diri kami sendiri. Tuhan, berkatilah orang-orang dan tangan-tangan mereka yang akan menggunakan uang persembahan kami ini, kiranya dapat menjangkau tangan-tangan yang sungguh membutuhkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tadi dibilang cinta itu menyayangi, nafsu itu pintar. Cinta itu menyayangi, nafsu itu Menggerayangi. sekali lagi, cinta itu menyayangi, nafsu itu Menggerayangi. semangat banget nih pada. Oke, iya jadi menarik ya tentang firman Tuhannya hari ini, gimana kita senantiasa diingatkan prinsip-prinsip dalam berelasi terutama dengan lawan jenis. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat baik buat teman-teman yang sudah married, yang sedang menjalani tahap pendekatan atau yang sedang dalam menjalani hubungan pacarannya gitu. Aku juga tadi itu pas dengerin ceritanya Kasem kepikiran ada satu cerita menarik dari orang dari Hong Kong gitu. Jadi dia menceritakan kan dia udah tumbuh besar jadi umur 30-40-an. Nah, dan orang tuanya masih ya belum pisah lah intinya dan masih sama-sama hidup. Dan ditanya gitu, "Pah, apa sih rahasianya dalam pernikahan?" Karena konteksnya waktu itu dia sedang mempersiapkan diri dalam pernikahan gitu. Iya dia bilang, "Pak, apa sih resepnya bisa menikah awet gitu? Apakah segitu sayangnya ya papa sama mama?" Terus papanya bilang, "Enggak juga sih,
mama kamu milih aku tuh karena mau kabur dari komunis Cina aja gitu. Jadi, tapi itu bukan berarti benar proses jatuh cinta itu kan sangat psikologis. Namun dalam konteks bangun cinta itu adalah proses yang harus terus-menerus dijalankan secara sustain, secara logis dan juga dengan komitmen gitu. Dan itulah yang sebenarnya pada akhirnya melihat bahwa cinta yang kita bangun adalah cinta sejati, bukan nafsu gitu. Dan semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi nafas yang baru dan semangat yang baru buat teman-teman untuk menjadi semakin tergerak jadi lebih baik dan lebih indah di mata Tuhan. Jadikan aku indah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Duduk rekan-rekan sekalian dan bersaat teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu kepada rekan-rekan sekalian. Tentunya kami dari Komisi Pemuda senantiasa menyambut teman-teman yang baru datang atau yang udah lama nggak datang lagi gitu, atau yang terus-terusan datang buat terus-terusan datang gitu. Ada yang baru hari ini? Gak ada. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Ya, buat kebaktian pada hari ini dalam rangka menyambut Hari Valentine tentunya. Terima kasih kita ucapkan buat pembawa firman kita, Pendeta Semua Laki Hari yang didampingi oleh Penatua Nike Yolanda, saya sendiri sebagai liturgos, ada song leadernya Florence dan Randi, pemusiknya Noah, multimedia udah dari Yu di belakang, dan sound publikasi Yogi. Untuk minggu depan, ya kita akan mulai memasuki minggu Prapaskah yang pertama dengan judul 7 Perkataan Salib. Pelayannya masih di ruangan dan waktu yang sama ya. Dilayani oleh Penatua Theo Krispanki dan Del dari GKI Muara Karang, liturgosnya Benedict dan Felicia Jocelyn, pemusiknya Yuneke Suganda, song leader Randy dan Valerie, multimedia dan sound Vito, publikasinya Sandi, dan asyirnya Melayani dan Nicholas. Selamat menjalani pelayanannya. Nah, pas banget nih. Jadi 14 Februari Hari Valentine, pemilu Rabu-Abu gitu. Jadi boleh banget teman-teman kalau yang mau memulai kebaktian Rabu-Abunya dari Panitia Paskah mengundang rekan-rekan sekalian tentunya untuk ibadah bareng yang tentunya dibuka dengan buka puasa bersama juga di jam 6 sore Aula GKI Samanhudi gitu. Untuk yang berpuasa teman-teman dianjurkan atau didorong untuk memulainya dari pagi hari gitu. Nah, ulang tahun. Ini ya nanti diucapin aja selamat ulang tahun setelah selesainya ibadah ini, kalau nggak salah yang ke-18 dan 21 ya gitu ya. Lumayan, boleh. Oh iya silakan. Mungkin yang belum kenal kali ya. Harusnya sih udah pada kenal. Silakan berdiri. Kasih salam ke belakang teman-temannya di belakang dong. Ayo berdiri. Nah, ini dia. Thank you, Kanoa. Next, ya buat Paskah ini banyak banget kegiatannya dan menarik. Yang tadi udah ada buka puasa bersama, Rabu-Abu, terus kita juga ada pelayanan Paskah Easter Choir di sini. Buat teman-teman yang mau menyumbangkan talentanya untuk ikut memuji Tuhan, boleh banget dengan jadwal latihannya sebagai berikut, dan daftarnya bisa lewat QR atau dari nomor yang ada. Next. VG Komisi Pemuda, mungkin nggak akan bosan-bosan ya kita ngajak teman-teman buat ikut ambil bagian dalam vokal grup Komisi Pemuda. Latihannya di setiap hari Jumat jam 7:30 lantai 3 Yerusalem sini. Nah, ini dia nih. Emang di tahun naga kayu ini katanya sih gaya hidup yang aktif tuh direkomendasikan ya, biar hoki terus gitu. Nah, jadinya makanya kita ngundang teman-teman untuk hadir di home turnamen. Ini rangkaian kegiatannya dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 24 Maret, dan di setiap rangkaiannya ada aktivitasnya tentunya dari pingpong, badminton, basket, sampai nanti ada closing ceremony-nya. Ini ada biaya pendaftarannya atau biaya kontribusinya sebesar 30.000 per orang per cabang. Mungkin nanti teknis lebih lanjut akan bisa disampaikan juga dari sini. Nanti ada QR-nya juga buat daftar, bisa tanya-tanya juga ke PIC-nya di setiap rangkaian olahraganya. Dan catatannya adalah setiap rangkaiannya ini maksimum pendaftaran adalah H-7 dibukanya. Dibukanya mulai dari sekarang sampai nanti H-7. Jadi misalkan kalau pingpong berarti kan yang paling awal tuh 3 Maret, 3 kurang 7, 28 gitu. 28 Februari berarti kalau nggak salah. Iya. Nah, terus sampai gitu terus sampai basket berarti maksimum pendaftarannya di 3 Maret
gitu. Nah, pokoknya keterangan lengkapnya nanti bisa dihubungi juga sama kontak personnya. Form pendaftarnya ada di QR dan juga ketentuan transfernya udah ada juga di sini. Nanti juga akan disebar di grup Komisi Pemuda kok untuk publikasinya. Dari tim persekutuan ada tambahan mungkin? Oke, kita lanjut. Nah, berhubung nggak lusa sih, minggu depan kita akan mulai pemilu. Ini akan jadi satu konten menarik untuk teman-teman Udah simak. mau pemilu nih. Kita-kita yang umurnya 17 tahun di 14 Februari 2024 berhak milih loh. Yeay, pesta demokrasi. Ini pemilu pendampingku. Pemilu pemimpin yang asik. Pilih saya, pilih aku, pilih Eka. Aku keren. Aku ganteng. Dah aku berjanji, dah aku sumpah. Sumpah. Bingung ya? Mau pilih yang mana? Banyak banget. Nah, ini dia 5 karakter pemimpin asik yang mesti kamu cermati. Cerdas. Dia mampu berpikir tajam dan paham dengan cepat. Fokus pada membangun bangsa dan masyarakat. Tegas, tidak ragu dan selalu teguh berpegang pada kebenaran. Jujur, tidak korupsi, terbuka, berkata apa adanya. Toleran. Ia menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, kepercayaan, budaya, dan lainnya. Sosial. Pemimpin yang peduli dan mengasihi sesama. Dan yang pasti setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Nah, cari tahu dari sekarang siapa pemimpin asik pilihanmu. Carinya dari sumber terpercaya ya. Jangan kena tipu hoax. Dipersembahkan oleh. Oke, itu adalah bagian dari informasi seputar pemilu juga. Jangan lupa teman-teman, kita di sini memilih pemimpinnya bukan hanya presiden gitu ya. Peserta pemilu kita ada DPD, DPRD, dan DPR yang bisa dicek masing-masing. Jangan lupa cek dapilnya juga gitu ya, supaya nggak salah nyoblos. Terus selanjutnya. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for him now to give. He is my joy, my righteousness and freedom.
Iya, jadi itu adalah rangkaian kegiatan yang disampaikan oleh panitia Paskah. Ada banyak teman-teman juga tentunya diundang untuk berpartisipasi. Nggak harus semuanya, tenang aja gitu. Milih aja salah satu atau beberapa juga boleh. Dan di minggu ini kita akan membagikan, udah ada kan ya, gelang Memento Mori. Memento Mori itu salah satu frasa Latin yang tujuannya itu menyampaikan untuk mengingatkan kita semua kefanaan hidup ini gitu. Bentuk gelangnya nanti kayak gini, bisa diminta sama teman dari belakang ada ya, dan tentunya ini senantiasa bermanfaat untuk mengingatkan teman-teman untuk mempraktekkan hidup yang bertanggung jawab, tentunya dalam rangka menyambut kebangkitan Tuhan gitu. Kayaknya kalau untuk detail yang lain ada di warta jemaat juga kali ya, dan juga nantinya tentunya akan dibagikan seperti tahun lalu di hari Paskah gitu ke teman-teman, dan ditunggu partisipasinya dari teman-teman semua untuk kegiatan volunteer, Earth Hour, buka puasa bersama dan lain-lainnya. Dari panitia Paskah mungkin ada yang oke, nggak ada. Kita lanjut dulu kalau gitu. Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain seperti memberi makanan, pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di Diari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Samanhudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah, Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Oke, itu juga ada lagi. Ada lagi? Oh, masih ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal masa raya Prapaskah, panitia Paskah akan membagikan gelang yang bertuliskan Memento Mori. Gelang ini diharapkan kita menggunakannya sebagai pengingat bahwa perjalanan hidup kita dalam dunia adalah perjalanan sementara, dan pada waktunya kita juga akan meninggal atau mati. Oleh karena itu, setiap kita melihat gelang ini dan memakainya, kita terus diingatkan untuk bertanggung jawab dalam hidup yang Tuhan sudah anugerahkan, melakukan berbagai hal yang Tuhan kehendaki, supaya pada akhirnya kehidupan yang saudara dan saya jalani, kita jalani dengan baik sebagaimana dikehendakinya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita.
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat kita memasuki masa raya Prapaskah, panitia Paskah akan membagi tanaman, satu keluarga satu tanaman. Pembagian tanaman ini adalah upaya kita untuk belajar bukan iman dan merawat harapan selama masa Prapaskah. Tanaman ini akan dibagi pada tanggal 11 Februari 2024. Mari kita ambil bagian dalam gerakan ini sebagai wujud bersama kita memelihara harapan dan menumbuhkan iman kita bersama. Oke, ada lagi? Oh udah, oke itu aja teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.